Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana tata cara untuk mengkafani jenazah perempuan. Untuk jenazah perempuan, kami menggunakan 5 lembar kain kafan. 2 lembarnya dipotong seukuran dengan tinggi jenazah. Di bagian atasnya dilebihkan 20 cm dan di bagian bawahnya dilebihkan 20 cm. Untuk kain kafan ketiga dipotong untuk sebagai gamis yang dipotong seukuran dari leher sampai kaki. Yang keempat dipotong seukuran dari pusar sampai lutut yang digunakan sebagai izar atau sarung jenazah. Dan yang terakhir digunakan untuk khimar atau kerudung jenazah yang dipotong seukuran dari kepala sampai leher. Selain 5 lembar kain kafan yang telah disiapkan, kita juga perlu menyiapkan kapas untuk menutup lubang yang ada di tubuh jenazah. Terus wewangian, boleh menggunakan parfum non-alkohol dan kapur barus yang telah dihaluskan. Lalu kita juga memotong menjadi 5 bagian untuk mengikat jenazah di akhir nanti dan menyiapkan 1 lagi tali untuk mengikat ibu jari jenazah. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggelar 5 utas tali yang telah dipersiapkan tadi ke atas tikar. Tali ini akan digunakan nanti di proses akhir pembungkusan jenazah yang akan diikatkan pada bagian atas kepala, leher, pinggang, lutut, dan kaki. Setelah tali yang digelar, selanjutnya adalah menggelar 2 lembar kain kafan yang ukurannya sesuai dengan tinggi badan jenazah. 1 lembar digelar di bagian kanan dan 1 lembarnya digelar di bagian kiri. Selanjutnya adalah menggelar kain yang digunakan untuk gamis dan izarnya. Di sini kami tidak memotong gamis dan izar menjadi 2 bagian, melainkan kami menggabungkannya menjadi 1. Tetapi ukurannya tetap sesuai dengan ukuran yang telah kami sampaikan di awal tadi. Setelah gamis dan izar yang digelar, lalu kita gelar kain yang digunakan untuk khimar jenazah atau sebagai kerudung untuk jenazah. Setelah semua kain telah digelar, proses selanjutnya yaitu memberi wewangian terlebih dahulu ke atas kain kafan. Di sini wewangiannya boleh menggunakan parfum non-alkohol atau kapur barus yang telah digunakan. Kami memilih dua-duanya, yaitu menggunakan parfum non-alkohol dan menggunakan kapur barus yang telah dihaluskan. Setelah semua kain kafan dipersiapkan, selanjutnya baru kita angkat jenazah secara perlahan dan harus berhati-hati. Karena meskipun sudah menjadi jenazah, kita harus tetap menjaga aurat jenazah. Meletakkannya secara perlahan ke atas kain kafan. Setelah itu, kita perlu menutup semua lubang yang ada di tubuh jenazah seperti mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain menggunakan kapas yang telah dipersiapkan. Setelah semua lubang yang ada di tubuh telah ditutup, lalu kita mengikat kedua ibu jari kaki menggunakan seutas tali dari kain kafan yang telah dipersiapkan.
Proses selanjutnya, kain pertama yang dipakaikan pada jenazah yaitu kain yang digunakan sebagai khimar atau kerudung jenazah. Setelah khimarnya dipakaikan pada jenazah, selanjutnya adalah memakaikan izar atau sarung untuk jenazah. Setelah izarnya dipakaikan, selanjutnya adalah memakaikan gamis pada jenazah. Di sini kami menggabungkan izar dan gamisnya menjadi satu. Setelah khimar, izar, dan gamisnya telah dipakaikan kepada jenazah, barulah kita buka penutup kain yang tadi dikenakan pada jenazah dengan cara menariknya perlahan dari bawah. Harus hati-hati dan perlahan-lahan. Setelah kainnya dilepas, kita tutupi tubuh jenazah menggunakan kain kafan yang ada di bagian terluar. Setelah jenazah dibungkus menggunakan kain lapisan terakhir, dirapikan terlebih dahulu, baru kita ikat menggunakan 5 utas tali yang ada di bagian terluar tadi. Yang pertama, bagian yang diikat adalah di atas kepala, yang kedua di leher, yang ketiga di pinggang, yang keempat di lutut, dan yang kelima di kaki. Untuk penalian tali diletakkan di sebelah kiri jenazah supaya nanti mempermudah pembukaan saat proses pemakaman. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, kita boleh memberi wewangian lagi di bagian luar kain kafan. Seperti yang kita sampaikan tadi, boleh menggunakan parfum non-alkohol ataupun kapur barus.